Halo, kami dari kelompok 4 kelas D2 Histologi Hewan. Di sini kita bakalan bahas beberapa pertanyaan tentang organ limfoid. So, langsung aja kita simak penjelasannya. Oh iya, sebelum itu kenalan yuk sama orang-orang yang ada di belakang layar ini. Ada Elvira dengan NIM 076, ada Adristi dengan NIM 077, ada Gifar dengan NIM 078, ada saya sendiri Asyifa Hasna dengan NIM 079, ada Royhan Imam Mansuri dengan NIM 080, ada Eka Febriana dengan NIM 081. Sebutkan perbedaan antara respons imun non-spesifik atau innate immune response dan spesifik acquired immune response dalam hal poin A komponen seluler. Respons imun non-spesifik dan respons imun spesifik memiliki perbedaan dalam hal komponen seluler. Terlihat pada respons imun non-spesifik memiliki sel fagosit polimorfonuklear dan mononuklear, serta sel natural killer, serta sel mass yang berperan dalam hal imun non-spesifik seluler. Neutrofil salah satu fagosit polimorfonuklear dengan granula azurofilik yang mengandung enzim hidrolitik serta substansi bakterisida seperti defensis dan catelicidin. Sel natural killer merupakan sel limfosit yang berfungsi dalam imunitas non-spesifik terhadap virus dan juga sel tumor. Serta sel mass berperan dalam reaksi alergi dan imunitas terhadap parasit dalam usus serta invasi bakteri. Selanjutnya adalah perbedaan respons imun non-spesifik dan spesifik dalam komponen humoral. Respons imun non-spesifik dan spesifik dalam hal komponen humoral memiliki perbedaan pada respons imun non-spesifik. Pertahanan humoral non-spesifik yaitu komplement, interferon, protein, fase akut, dan juga kolektin. Selain itu, komplement terdiri atas sejumlah besar protein yang apabila diaktifkan akan memberikan proteksi atau perlindungan terhadap infeksi serta berperan dalam respons inflamasi. Selanjutnya, komplement juga berperan sebagai opsonin yang meningkatkan fagositosis yang dapat menimbulkan lisis bakteri serta parasit. Tidak hanya komplement, kolektin merupakan protein yang berfungsi sebagai opsonin yang dapat meningkatkan hidrat pada permukaan kuman. Oke, selanjutnya kita bahas tentang spesifisitas kerja pada respons imun non-spesifik. Jadi, saat tubuh terpapar antigen bakteri, respons imun non-spesifik ini mengatasinya dengan melakukan fagositosis untuk menghancurkannya. Pertahanan tubuh non-spesifik lainnya juga dapat ditandai dengan adanya inflamasi yang disebabkan oleh mediator tertentu, misalnya histamin. Sedangkan pada respons imun spesifik itu muncul setelah adanya rangsangan dari antigen tertentu. Karena apa? Karena tubuh itu sudah pernah terpapar sebelumnya. Pembentukan sel memori. Respons imun non-spesifik atau innate immune response merupakan imunitas bawaan yang terdapat dalam diri seseorang dan memberikan perlindungan pertama dalam mencegah dan melawan infeksi yang masuk ke tubuh secara langsung. Respon imun non-spesifik bertindak dengan cepat dan tidak spesifik, serta tidak menghasilkan sel memori. Natural killer T-cell merupakan bagian dari sistem kekebalan non-spesifik. Natural killer T-cells menemukan dan menghancurkan patogen dalam tubuh dengan melepaskan bahan kimia yang menyebabkan patogen terurai. Respons imun spesifik atau acquired immune response yaitu ketika antigen berhasil melewati sistem imun bawaan, sistem imun adaptif berperan sebagai pertahanan selanjutnya. Sistem imun adaptif terus berkembang selama kita masih menjalani hidup. Sel-sel imun spesifik akan menghasilkan sel memori yang spesifik terhadap patogen yang pernah menginfeksinya. Sel non-spesifik seperti makrofag memberitahu T-cells dan B-cells bahwa ada penyusup. Sel memori ini ada dalam bentuk sel darah putih, yaitu T-cells dan B-cells. Sebutkan perbedaan antara respon imun non-spesifik dan spesifik dalam hal ada tidaknya perbaikan respon pada kontak berulang dengan antigen yang sama. Jawabannya adalah ada ketika benda asing yang pertama kali terpajan dengan tubuh segera dikenal oleh sistem imun spesifik. Pajanan tersebut menimbulkan sensitasi sehingga antigen yang sama dan masuk tubuh untuk kedua kali akan dikenal lebih cepat dan kemudian dihancurkan. Kemudian, pada poin A yaitu tahap maturasi limfosit yang ada di dalamnya. Jaringan limfoid dapat dibedakan menjadi limfoid primer dan limfoid sekunder. Pada limfoid primer, terjadi proses produksi dan maturasi sel limfosit. Organ limfoid primer yaitu sumsum tulang dan juga timus. Sedangkan pada limfoid sekunder, terjadi proses penyaringan cairan tubuh agar terbebas dari mikroba ataupun zat berbahaya. Yang pertama, tahap maturasi sel limfosit B yang terdiri atas tahap pro B, tahap pre B, tahap sel B imatur, dan tahap sel B matur.
Kemudian yang kedua, ada tahap maturasi sel limfosit T yang terdiri atas tahap pro-sel T, tahap pre-sel T, tahap positif ganda, tahap positif tunggal, dan tahap sel matur. Maturasi sel limfosit merupakan suatu mekanisme berjenjang yang terjadi di sumsum tulang dan timus, serta terdapat tahapan di mana dalam proses maturasi sel limfosit B terjadi seleksi negatif dan pada sel limfosit T terjadi seleksi positif. Seleksi negatif pada proses maturasi sel limfosit B adalah suatu proses seleksi sel limfosit B sebelum siap menyerang patogen. Sedangkan seleksi positif pada limfosit T terjadi ketika sel-sel ini berhadapan dengan sel epitel korteks timus yang mengekspresikan major histocompatibility kompleks kelas 1 dan 2. Selanjutnya, poin B, perannya dalam pengenalan antigen self ataupun non-self. Limfosit dapat mengenali antigen karena memiliki molekul reseptor pada permukaannya. Limfosit yang berperan dalam sistem imunitas seluler dan dapat mengenal antigen di permukaan sel atau antigen non-self serta menghancurkan sel yang mengekspresikan antigen tersebut adalah limfosit T. Antigen non-self sendiri merupakan antigen yang berasal dari luar tubuh. Saat proses pengenalan antigen, molekul MHC atau Major Histocompatibility Complex berperan penting dalam pengenalan antigen oleh sel limfosit T dengan berikatan melalui CD4 dan CD8. Penghasil sel serabut retikuler. Yang pertama terdapat nodus limfatikus. Nodus limfatikus sendiri itu dibungkus oleh jaringan ikat kapsula yang mencabangkan antara trabekula ke nodus sehingga terbagi menjadi tidak sempurna. Pembagiannya sendiri itu di korteks, di sisi tepi nodus limfatikus. Daerah tengah yang pusat adalah medula, dan di antara medula dan korteks ini disebut parakorteks. Nah, korteks limfosit B sendiri ada pada sejumlah nodus limfatikus yang banyak dengan pusat germinal. Lalu parakorteks sendiri ini terutama kaya akan limfosit T. Oke, yang kedua terdapat len. Len sendiri tersusun atas septa jaringan ikat yang berasal dari kapsula yang masuk ke substansi limfa yang fungsinya membawa pembuluh darah ke bagian dalam organ. Limfa sendiri itu terdiri atas pulpa alba dan juga pulpa rubra. Pulpa alba ini tersusun atas silindris berupa lembaran-lembaran dari limfosit yang mengelilingi pembuluh darah yang disebut arteria centralis. Sedangkan untuk pulpa rubra sendiri terdiri atas sinusoid yang berkelok-kelok melalui jaringan seluler yang dikenal dengan tali pulpa. Lalu yang ketiga terdapat bercak Peyer's di ileum. Bercak Peyer's sendiri ini terlihat di epitel yang menutupi semua folikel limfoid. FAE atau epitel di folikel berbeda dari epitel vilus di usus kecil yang khas. FAE ini memiliki sedikit sel goblet sehingga lapisan lendir itu lebih tipis, dan sel M khusus ini ditemukan atau sel lipatan microfold di FAE ini. Lalu terdapat juga lamina basal epitel yang lebih berpori dibandingkan dari vilus di usus. Lalu bercak Peyer's ini mirip seperti yang limfa tadi, namun bercak Peyer's ini memiliki tambahan yaitu berupa sel B dan sel P seperti di kelenjar limfa. Oke, sampai segini aja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, apabila ada perasaan mohon diungkapkan. Sekian dan terima kasih.